Baik, pada saat ini kita langsung saja. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih itu uji validitas. Oh iya, sebelum kita masuk dalam penjelasan, untuk itu saya mau menjelaskan bahwa sebagian dari penjelasan tentang uji validitas dan reliabilitas di sini saya kutip sebagian dari video channel YouTube Ahmad Sukron. Nah, uji validitas itu bertujuan untuk mengetahui tentang kevalidan angket atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Responden itu orang-orang yang mengisi angket tersebut. Nah, kemudian ketika kita sudah mengujinya itu, data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Jadi ketika kita sudah mengujinya, ketika valid, maka itulah data yang dijadikan instrumen penelitian. Nah, kemudian nanti di sini saya akan juga menguji namanya reliabilitas. Nah, apa sih itu reliabilitas, teman-teman? Nah, reliabilitas ini bertujuan bagaimana kita mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner kita, yaitu yang kita gunakan dalam penelitian kita sendiri. Nah, sehingga nanti angket kuesioner tersebut dapat kita andalkan. Ya, meskipun penelitian ini dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Jadi teman-teman, uji reliabilitas ini dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Nah, oke. Pertama-tama kita masuk ke menu Excel menggunakan Excel dulu. Di sini saya sudah siapkan saya hitung di sini adalah data ini yaitu hasil uji coba instrumen motivasi berprestasi yang telah ditabulasikan ya. Nah, untuk itu saya di sini menggunakan 10 responden. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 10 dan dari 8 pertanyaan atau pernyataan. Nah, di sini oke, lanjut kita ke variable view. Kita pastikan dulu align ini kita kasih center semuanya. Kita klik, kita pastikan semuanya itu kita cetak center ya. Nah, begitu juga dengan measure ini kita kasih scale. Nah, setelah semuanya itu kita atur, kita ke menu transform. Oke, kita pilih continue variable. Nah, di sini di menu ini kita pilih function group. Nah, di sini kita klik all-nya. Kemudian ketika udah muncul ini kita cari yang namanya sum. Nah, ini dia. Nah, setelah muncul kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali nanti muncul di numeric expression ini seperti ini yang ada datanya. Datanya ini kita hapus saja, gak apa-apa. Kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Terus yang variabel ini kita pindahkan, yang 8 variabel ini kita pindahkan satu-satu. Jangan lupa dikasih koma ya teman-teman. Jangan lupa kita kasih koma supaya nanti tidak kacau lagi kalau sempat teman-teman nggak pakai koma atau nanti tiba-tiba teman-teman udah klik OK terus nggak bisa lagi, itu kita harus mengulang dari awal lagi. Makanya kita harus perhatikan dengan teliti semua data-data yang kita masukkan. Nah, ini saya masukkan satu persatu ya. Nah, setelah semuanya itu kita jangan masukkan koma di akhirnya, biarkan aja dia kayak gini ya sampai tutup kurung. Nah, kita jangan, nah di sini oh ya lupa, di sini kita klik tulis total di target variabelnya itu kita klik total. Nah, udah tinggal klik kita OK. Nah, muncul nanti seperti ini. Nah, itu setelah itu kita kembali lagi ke menu awal, kita ke data view. Nah, ini ada muncul totalnya ya. Ada muncul totalnya. Oke.
setelah muncul totalnya, kita ke menu Analyze. Nah, di sini kita klik Correlate. Di sini kita klik Bivariate. Oke, setelah itu nanti muncul seperti ini. Nah, masing-masing variabel ini kita pindahkan ke kolom yang ada variablesnya. Nah, ada tulisan variablesnya. Kita pindahkan satu persatu ya. Jangan lupa totalnya juga dimasukkan ya. Nanti salah semua nanti kalau kita nggak masukkan totalnya. Kita harus ngulang dari awal lagi teman-teman. Makanya kita harus perhatikan. Oke, jangan apa-apain lagi. Kita langsung klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Ada correlation. Di sini kita bisa melihat datanya sendiri di sini ya. Datanya sendiri di sini. Oke. Nah, kita harus perhatikan dulu ya teman-teman. Kriteria pengujian uji validitas itu, yang pertama itu nilai signifikasinya itu harus di bawah 0,05. Itu jika hasilnya itu di bawah 0,05 kurang dari 0,05 itu berkesimpulan valid. Jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05 itu maka disimpulkan tidak valid. Nah, bisa kita lihat di sini sesuai dengan kursor yang saya tunjukkan itu di signifikannya itu. Nah, dari pertanyaan pertama itu, di sini hasilnya 0,001, kemudian ada 0,003, ada 0,002, 0,030. Nah, bisa disimpulkan bahwa semua itu valid karena dia lebih kecil dari 0,50. Nah, teman-teman, setelah ini kita mau menguji reliabilitasnya. Sekarang kita mau menguji reliabilitas. Kita perlu analyze. Setelah itu kita pilih ke Scale. Kita pilih menu reliability analysis. Kita klik reliability analysis. Nah, di sini semua data-data ini kita pindahkan ya, kita pindahkan satu persatu. Tapi ingat teman-teman, kita jangan pindahin totalnya karena di sini total gak usah dipindahin lagi ke kotak yang sebelahnya itu. Nah, kita jangan lupa juga kita klik model alpha ya. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, nanti muncul data seperti ini. Oke. Nah, dalam pengujian kriteria dalam pengujian uji reliabilitas itu dalam sini dikatakan bahwa dia itu reliable apabila nilai konbak alfanya itu di atas 0,70. Artinya ketika di atas 0,70 maka dia itu dikatakan nilainya itu valid ya. Nah, di sini kita bisa lihat data yang saya hasilkan di data yang saya uji reliability-nya ini, maka saya dapatkan hasilnya 0,919. Nah, untuk itu bisa kita simpulkan bahwa ini valid ya teman-teman. Nah, karena hasil analisis di atas ini menunjukkan nilai lebih besar dari 0,7, maka instrumen yang kita hitung ini maka dinyatakan reliable. Nah, demikian pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, semoga cara ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Shalom.